Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan nama anggota kelompok pertama dengan saya sendiri, Niputuroka Agestia Sawitri dengan NIM 2111041025 dan juga rekan saya Dayu Evik Jayanti dengan NIM 2111041032. Kami dari jurusan Dharma Acarya, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi unsur-unsur agama Hindu, mata kuliah studi agama Hindu dengan dosen pengampu Niluh Purnamaswari Prapnuwanti SAG MPD. Adapun submateri yang akan kami presentasikan, yang pertama, pendidikan agama Hindu, yang kedua, unsur-unsur agama Hindu. Pendidikan agama Hindu. Pendidikan agama Hindu adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diterapkan di seluruh jenjang dan jenis lembaga pendidikan formal, baik negeri maupun swasta, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Sama seperti halnya dengan mata-mata pelajaran yang lain. Pendidikan agama Hindu senantiasa diarahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan pada akhirnya untuk mewujudkan tujuan nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pendidikan agama Hindu pada dasarnya adalah salah satu pendidikan penunjang dalam usaha mencapai cita-cita mental, spiritual, dan tujuan pembangunan nasional. Pendidikan agama Hindu melalui kebijakan Parisade Hindu Dharma Indonesia telah menyusun berbagai program pendidikan agama Hindu dalam rangka pembinaan umat Hindu. Dengan demikian, pendidikan agama Hindu adalah suatu upaya dalam rangka turut serta menyukseskan pembangunan nasional dalam bidang keagamaan yang dilaksanakan secara luas, terencana, dan terus-menerus guna mengajak umat Hindu untuk mempelajari, memahami, menghayati, mengamalkan ajaran agamanya sehingga dapat menumbuhkan sikap dan kepribadian umat Hindu yang baik, berbudi pekerti yang luhur, serta selalu bakti ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Unsur-unsur agama Hindu. Di sini kami membagi menjadi 2. Yang pertama, unsur agama Hindu berdasarkan 3 kerangka dasar agama Hindu. Yang kedua, unsur agama Hindu berdasarkan Pancasarada. Unsur agama Hindu berdasarkan 3 kerangka dasar agama Hindu. Sebagai agama tertua di dunia, agama Hindu sudah berusia ribuan tahun. Jika diandaikan seorang manusia, tentu usia tersebut menunjukkan agama ini sudah sangat dewasa, mapan, dan bijaksana. Namun, fakta sosial di lapangan masih ada sebagian masyarakat yang terkesan sangat beban menjadi Hindu. Bahkan ada yang menjadi korban konversi. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap ajaran agamanya belum secara betul-betul dimengerti. Hindu tidak hanya Banten, tidak hanya filsafat, namun penting dalam kehidupan bersama adalah etika. 3 kerangka dasar agama Hindu adalah 3 dasar yang menjadi landasan kokohnya ajaran agama Hindu, yang terdiri dari tatwa atau filsafat, etika atau tata susila, dan ritual atau yajna. 3 kerangka dasar agama Hindu seharusnya dilaksanakan secara seimbang. Agama Hindu akan berdiri kokoh jika dibangun atas dasar pelaksanaan ketiga dasar tersebut secara balance atau seimbang. 3 kerangka dasar bisa diumpamakan dengan sebuah bangunan berbentuk segitiga
yang ketiga sisinya sama sisi. Jika satu sisinya lebih kecil atau sempit, maka bisa dikatakan konstruksi bangunan tersebut menjadi tidak seimbang. Dalam keadaan demikian, maka dipastikan kekuatan bangunan tersebut menjadi goyah dan mungkin akan segera roboh. Di bawah ini bisa dilihat penggambaran trik kerangka dasar agama Hindu dalam beberapa posisi. Nah, ketiga model tersebut semuanya menunjukkan penggambaran trik rangka agama Hindu, namun ada satu yang paling tepat dalam rangka pembertahanan umat Hindu cerdas, yaitu gambar model C. Gambar ini menjadi cerminan antara pemahaman filsafat agama, penggunaan simbol-simbol dalam upacara agama, serta transformasi pada tatanan perilaku atau etika menjadi seimbang. Jika diamati dengan seksama, bangun segitiga sama sisi di atas bagaikan posisi gunung atau acala yang artinya tidak bergerak, kokoh. Bentuk gunung dalam ajaran agama Hindu identik dengan stana Dewa Siwa, yaitu Gunung Mahameru atau Gunung Kailas di India. Dalam perspektif semiotik, hal ini mengajarkan kepada umat bahwa kualitas serada akan menjadi kokoh bagaikan gunung yang tidak bergeming atau tidak bergerak. Karena kekuatan keyakinan terhadap ajaran agamanya, kekuatan ini sudah teraplikasi secara seimbang dalam pola perilaku keberagaman. Dalam situasi bagaimanapun, jika orang seperti ini ketika dimisionaris oleh umat lain, meski dalam situasi apapun, maka tidak akan bergeming atau tidak mudah berpindah keyakinan atau dikonversi. Nah, hal ini disebabkan oleh kualitas dan esensi seradanya yang telah kuat dan kokoh bagai gunung. Unsur-unsur agama Hindu berdasarkan Pancasrade. Umat sedharma, Mahatma Gandhi berkata, membangun keyakinan tanpa kecerdasan dan moral ibarat membangun istana di padang pasir yang tanpa pondasi. Agama Hindu, agama universal, agama cinta damai, agama sempurna, agama abadi yang diwahyukan Tuhan dengan kitab suci Weda. Menanamkan dasar-dasar keyakinan disebut Pancasrade. Dengan Pancasrade, agama Hindu terbangun sangat kokoh menyatu dengan hukum alam. Ajarannya sangat sederhana dan lugas. Pancasrade terdiri dari 1. Percaya dengan adanya Tuhan atau Brahman, yaitu Tuhan Maha Pencipta, Tuhan segalanya tanpa terkecuali. Alam semesta, hukum alam, hukum karma pala, segala isi alam tercipta olehnya atas kekuatan tapa dan yoga yang disebut yajna. Tuhan adalah asal dari segala yang ada, baik bersifat nyata maupun tidak nyata. Alam semesta ini sangat luas, namun alam beserta isinya ini di dalamnya ada di dalam Tuhan. Manusia hanyalah satu titik kehidupan. Untuk itu, hendaklah lekas menyadari tentang keberadaan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, percaya dengan adanya Atma. Keberadaan Tuhan dalam makhluk hidup disebut Atma. Atman adalah percikan yang widi yang sempurna, bersifat sesuai tercantum dalam Bhagavad Gita 2 Sloka 23. Dikatakan bahwa senjata tidak dapat melukai dia dan api tak bisa membakarnya. Angin tidak dapat mengeringkan dia dan air tidak dapat membasahi dia. Atman adalah satu tetes air yang hanya menguasai tubuh yang dihidupinya. Atman hanyalah tetesan Tuhan, sedangkan Tuhan adalah penguasa segalanya. Atman yang suci hanya dapat dirasakan dengan kesucian pula. Hargailah semua makhluk tanpa terkecuali, kendatipun hanya seekor cacing, semut,
kecoak, tikus maupun makhluk halus yang tidak tampak sekalipun. Karena makhluk diciptakan oleh Tuhan dan dijiwai oleh Tuhan yang disebut jiwa iman. Menerima keberadaan semua makhluk tanpa mengganggu kelestariannya merupakan penghargaan tak ternilai. Karena ketika Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya, ketika itu pula Ratam atau hukum alam dan hukum karma pala tercipta olehnya. Ratam tercipta untuk alam dan karma pala tercipta untuk makhluk hidup, utamanya manusia. Karma artinya perbuatan dan pala artinya hasil. Jadi karma pala adalah hukum tentang perbuatan yang menimbulkan kejadian atau akibat. Akibat menimbulkan sebab. Sebab yang baru akan menimbulkan akibat yang baru pula. Bagaikan rantai yang terus berputar, umat sedharma hukum karma pala akan mengakibatkan lahirnya hukum punarbawa. Karena lahirnya sang roh ke dunia dengan badannya yang baru disebabkan oleh hutang karma kehidupannya terdahulu, yang membuatnya lahir kembali untuk melunasi hutang. Yang keempat, percaya dengan adanya punarbawa. Nah, punarbawa sering pula disebut dengan samsara. Punarbawa terdiri dari kata punar atau lagi dan bawa artinya menjelma. Jadi punarbawa artinya menjelma lagi atau kembali. Atau disebut pula kelahiran yang berulang-ulang atau menitis kembali. Dalam kitab suci Weda, penjelmaan jiwatman yang berulang-ulang disebut samsarti atau samsara. Kelahiran yang berulang-ulang itu akan membawa akibat suka dan duka. Punarbawa ini terjadi oleh karena jiwatman masih dipengaruhi oleh karma wasana. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna bersabda, "Wahai Arjuna, kamu dan aku telah lahir berulang-ulang sebelum ini. Hanya aku yang tahu, sedangkan kamu tidak. Kelahiran sudah tentu diikuti oleh kematian dan kematian akan diikuti oleh kelahiran." Yang kelima, percaya dengan adanya moksa. Ajaran agama Hindu sungguh sempurna karena dilahirkan dari yang maha sempurna. Agama Hindu mengajarkan serta meliputi seluruh bidang kehidupan. Namun yang terpenting bagaimana kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Umat sedharma, kitab suci Weda mengajarkan bahwa tujuan agama Hindu adalah moksartam jagadhika yaca iti dharma. Tujuannya adalah mencapai moksa atau moksartam dan kesejahteraan umat manusia atau jagat hita. Moksa artinya bebas dari ikatan keduniawian, bebas dari karma pala. Moksa bukan saja diperoleh setelah kematian, namun juga bisa diperoleh ketika masih hidup, dengan catatan mampu melepaskan ikatan-ikatan duniawi. Hal ini disebut jiwan mukti, seperti para maharsi maupun Prabu Janaka. Demikian pemaparan materi unsur-unsur agama Hindu dari kami kelompok 3. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.